Halo teman-teman, kembali lagi di perjalanan ngebis bersama saya dari Denpasar ke Jakarta. Nah, perjalanan kali ini adalah perjalanan pulang dari sebelumnya saya berangkat ke Bali naik bis dan pulangnya pun saya tetap pilih naik bis, nggak mau naik pesawat. Kenapa? Karena saya suka banget perjalanan yang lambat dan pengen banget menikmati sensasi nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang. So, inilah perjalanannya naik bis Gunung Harta balik dari Denpasar menuju Terminal Polis Tangerang. Nah, teman-teman, bis Gunung Harta berangkat dari kantor Cokro ini on time banget ya, malah lebih cepat daripada jadwal keberangkatan. Di jadwal itu tertera jam 12 siang, tapi saya setengah 12 tuh belum sampai, masih di jalan. Di situ saya udah ditelepon sama orang kantornya, ditanya, "Mas, di mana? Ini sudah mau berangkat." Dan rupanya cuma saya penumpang yang belum datang. Jadi pas jam 12 kurang 10, begitu saya nyampe, saya langsung disuruh ke bis dan bis pun langsung seketika berangkat. Nah, teman-teman, dari kantor Cokro ini, bis Gunung Harta akan masuk ke Terminal Mengwi, lalu bablas terus, sampai ke Gilimanuk. Nah, dalam perjalanan ke Gilimanuk ini akan berhenti di beberapa agen untuk naikin penumpang, sekaligus juga naikin paket. Dan sebenarnya ada banyak pilihan ya teman-teman ya untuk balik ke Jakarta, ada beberapa PO Bus seperti Lorena, Kramat Jati, Safari Dharma Raya. Tapi karena pas berangkat udah naik Gunung Harta dan saya ngerasa ini bis nyaman dan posisi turunnya pun enak di Tangerang di Poris, dan jam ketika bis menyeberang kapal di Gilimanuk Ketapang itu selalu ada di saat langit sudah terang. Kalau dari arah Jakarta nyampainya pagi di Banyuwangi, atau kalau dari arah Bali ke Jakarta itu nyampe di Gilimanuknya saat sunset. Jadi dua-duanya momen yang menyenangkan untuk menikmati pemandangan Selat Bali. Selepas terminal Mengwi, kita dibagiin snack. Nah, snacknya menurut saya isinya lebih premium daripada waktu berangkat. Karena waktu berangkat tuh isinya cuma 3 macam. Tapi sekarang dapat roti, dapat kue muffin, dapat air putih, dapat teh botol, dan juga kacang. Perjalanan dari kantor Cokro Denpasar sampai ke Gilimanuk itu kira-kira sekitar 3 sampai 4 jam. Kalau waktu berangkat itu makan waktu 4 jam lebih teman-teman, karena kendaraannya padat, banyak truk-truk sehingga ditambah jalannya itu sempit. Jadi kalau mau nyelip agak repot. Tapi di perjalanan kali ini dari Denpasar ke Gilimanuk jalanannya relatif lebih lengang. Kita agak jarang menjumpai truk-truk besar sehingga bis bisa dipacu dengan kecepatan yang lebih cepat. Karena kalau ada truk mau nggak mau kan harus pelan-pelan dan nunggu kesempatan buat nyelip. Kalau dari lawan arah rame, maka nyelipnya makin susah. Ya, teman-teman, inilah penampakan toilet di dalam bis. Lokasinya sempit, bukan lokasi, tapi ukurannya sempit. Jadi kalau mau pipis memang susah, ditambah goyang-goyang banget, teman-teman. Dan setelah dari toilet, ini saya review juga interior bis. Sebenarnya nggak ada bedanya dengan waktu berangkat, sama-sama nyaman, cuma bedanya balutan bodinya aja. Kemarin Adiputro, sekarang Laksana. Dan ini kita terus berjalan menuju Gilimanuk, teman-teman. Ini kita sempat ketemu macet, tapi bukan macet yang parah sih, cuma berhenti sekitar 5 menitan lalu lancar lagi, entah ada apa lah ya. Dan yang menyenangkan dari perjalanan Denpasar Gilimanuk adalah di kiri jalan kita bisa melihat laut, teman-teman. Cuma sayang karena saya duduknya di kanan, di sisi kanan, jadi nggak bisa lihat jelas posisi lautnya. Tapi waktu berangkat itu saya bisa dapat posisi yang pas gitu. Tapi it's okay lah, karena walaupun kelihatan dari jauh pun tetap nyaman dan indah buat dipandang. Ya, akhirnya sampai juga di Pelabuhan Gilimanuk, teman-teman. Sore ini suasana Pelabuhan Gilimanuk itu ramai tapi nggak padat-padat banget. Jadi kalau bahasanya
info arus lalu lintas adalah ramai lancar. Kita nggak nunggu lama, cuma sekitar 5 menit parkir, lalu langsung diarahkan oleh petugas untuk segera ke dermaga. Nah, waktu pas berangkat itu saya dapetin kapal yang tidak ada dek atasnya. Jadi dek atasnya tuh nggak kebuka, jadi cuma sepotong sehingga kita nggak bisa lihat pemandangan luas. Dan untungnya di perjalanan kali ini pas pulang dapat kapal yang dek atasnya kebuka lebar. Jadi saya bisa lihat pemandangan dengan begitu jelas. Dan ini cuaca sore hari ini cerah, berawan sedikit, tapi di daerah Bali ini awannya nggak banyak. Malah kalau kita lihat ke arah Jawa, barulah di situ awannya cukup banyak ya menutupi. Sehingga karena awannya tebal, jadi kita nggak bisa lihat Gunung Ijen. Waktu pas berangkat sih kelihatan. Saat bis sudah berada di kapal, semua penumpang itu nggak boleh diem doang di dalam bis. Jadi wajib turun, wajib keluar dan naik ke kabin yang memang disediakan khusus penumpang. Kenapa? Karena demi keselamatan ya. Kalau bengong doang di dalam kendaraan, nanti kalau ada kenapa-napa bakal susah. Oke, ini suasana kabin penumpang di lantai kedua, teman-teman. Ini mirip kayak interior bis kota zaman dulu ya. Ada kafetaria juga dan ada toilet yang cukup bersih. Jadi kalau mau duduk-duduk, mau rebahan, mau jajan, mau ke kamar mandi bisa dilakukan di dek ini. Oke, kita nyebrang, teman-teman. Wow, kali ini view-nya bagus banget. The best. Ini penyeberangan ke Banyuwangi sekitar setengah jam dan ini masih terang. Enaknya naik Gunung Hanta tuh kayak gini, sampai Banyuwangi masih terang, jadi kita masih bisa menikmati pemandangan di selat Bali. Dan yang menyenangkan lagi karena cuaca cerah, saya juga sempat mengobrol nih dengan anak-anak pelabuhan Gilimanuk. Sebenarnya mereka udah bukan anak-anak lagi ya, para pemuda. Mereka ini para penyelam dan pencari koin, dan ini mereka berenang karena ada beberapa penumpang yang lemparin koin. Saya pribadi nggak ngelemparin koin, tapi saya ngasih jajan ke mereka. Jadi kita sempat ngobrol lama lah, sekitar 10-15 menit. Saya pribadi lebih suka naik ke dek paling atas. Jadi ada tangga lagi untuk sampai ke dek paling atas. Dan ini beruntung banget karena kapal pas pulang itu dek atasnya terbuka. Jadi kita bisa lihat pemandangan dengan sangat lapang tanpa terhalang oleh sekat-sekat maupun atap gitu teman-teman. Sore hari ini pelayaran agak memutar teman-teman, dan ini bisa kita lihat tuh ombaknya beriak-riak ya, kelihatan. Karena mungkin arusnya agak lebih kuat daripada biasanya. Saya sendiri nggak paham lah istilah-istilah perkapalan begitu, tapi yang paling pasti adalah nakoda dan juga pihak pelayaran pasti memastikan perjalanan ini aman dan selamat. Makanya nggak apa-apa lah kalau muter dikit pun lebih lama. Malah saya jadi lebih senang karena punya kesempatan buat enjoy pemandangan lebih lama juga. Ini dia teman-teman, kita semakin mendekati pesisir Jawa dan di depan kita itu ada Gunung Ijen yang sudah tertutup oleh awan. Tapi kita bisa lihat ada cahaya matahari bersinar dari balik awan itu. Jadi ini bahasa Jakselnya adalah so magical pemandangannya.
Akhirnya setelah lebih kurang 60-an menit, tibalah kita di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, saat kapal sudah mulai proses merapat, ini tandanya kita udah mulai harus siap-siap turun ke dek bawah. Karena bis begitu pintu kapal dibuka, dia akan langsung berangkat, dia akan langsung keluar nih dari pintu kapal. Jadi kalau kita ketinggalan, tentunya kita bakal repot nih nyari-nyari bisnya. Dan nanti mungkin kita akan kena omel dari kru bis. Nah, untuk turun sampai ke bawah, kita lewatin tangga ini agak curam teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Lalu kita nyampe di dek 2, turun lagi ke bagian bawah, ke bagian parkiran. Nah, memang kalau teman-teman yang lansia atau mungkin yang difabel agak kesulitan nih untuk melewati tangga ini karena tangganya kecil dan eee, curam dan juga tidak ada fasilitas lift atau elevator ya teman-teman di sini. Oke, kita jalan pelan nih sambil perhatikan langkah ya. Nah, begitu kita nyampe di bawah dan, karena tadi bis kita masuk paling awal jadi posisi parkirnya enak nih, dekat banget sama tangga. Kita tinggal apa, tinggal naik aja ke bisnya dan menanti saat kapal merapat sempurna. Ini cuaca di Banyuwangi sekitar jam 5 sore WIB. Ini masih terpantau cerah teman-teman. Oh ya, Ketapang dan Gilimanuk walaupun cuma terpisah jarak 6 kilo tapi perbedaan waktunya 1 jam ya antara WIB dengan Wita. Jadi pastikan jamnya kita set balik ke WIB supaya kita nggak salah waktu ya. Oke, lebih lambat 1 jam daripada di Gilimanuk. Teman-teman dari Banyuwangi sampai ke Probolinggo nanti itu tidak ada tol alias belum jadi tolnya. Jadi mau nggak mau kita akan menyusuri Jalan Pantura. Nah, rute yang diambil kita tidak melewati Jember, tetapi kita melewati Situbondo. Nah, jalannya itu nanti relatif sempit ya teman-teman ya, sehingga cukup kalau ada truk itu harus ada adegan salip menyalip. Dan ini membuat perjalanan menuju Probolinggo agak takes time. Dan setelah kita melewati Batu Dodol, kita akan masuk ke Alas Baluran. Ini adalah jalur yang terkenal karena di kiri kanannya kita membelah Taman Nasional Baluran. Jadi nggak ada rumah penduduk di sini dan juga nggak ada penerangan. Kalau kita naik mobil apa naik bis ya udahlah ya, kita nggak terlalu takut. Tapi mungkin kalau teman-teman yang naik motor dan sendirian, saat sudah gelap, saat sudah sepi kendaraan, mungkin jadi PR ya. Entah itu takut karena angker atau mungkin berbahaya juga. Karena dengan kondisi jalan sepi dan minim penerangan, ada peningkatan risiko kriminalitas. Inilah Alas Baluran pada saat senja yang kita lewatin. Sekitar jam setengah 7 lepas dari Alas Baluran, kita tiba di Rumah Makan Sumber Harta Baru Situbondo. Ini adalah tempat makan servis makan pertama untuk bis Gunung Harta keberangkatan dari Denpasar menuju arah barat.
Nah, ini agak beda dengan waktu berangkat. Waktu berangkat itu kita servis makannya di rumah makan Curian, Situ Bondo. Tapi kali ini di Sumber Harta Baru. Mungkin ini satu grup ya yang punyanya Gunung Harta juga karena namanya sama-sama ada kata harta. Menu makannya standar, tapi menurut saya ini enak ya. Kerupuknya sih yang bikin enak tuh teman-teman. Ada telur dadar yang dipotong tipis-tipis, ada tahu, ayam, dan juga mie goreng. Menurut ditambah juga dengan teh panas, jadi menurut saya ini nyaman banget, enak pula ya. Ditambah dengan suasana rumah makannya yang jadul gitu, jadi kayak kita lagi nggak berada di tahun 2023, tapi kayak ini balik ke awal tahun 2000-an teman-teman ya. Dan di sini kita gabung juga dengan penumpang-penumpang Gunung Harta dari Denpasar, tujuan Jogja dan juga Semarang. Ini dia suasana rumah makannya teman-teman, nggak terlalu ramai karena cuma ada 3 bus Gunung Harta di sini ya. Dan untuk tujuan Denpasar Jakarta penumpangnya udah pada selesai makan karena bis saya yang kedua apa yang ketiga nih hadir di sini. Jadi yang lain juga udah pada banyak yang selesai makan teman-teman. Ini dia rombongan Gunung Harta. Nah, mana nih? Magelang. Jam berapa ini? 7:16. Kita nggak lama ternyata berhenti di Sumber Harta Baru ini. Saya sempat bengong dan ternyata tinggal saya yang belum naik teman-teman, karena tadi saya sempat ke toilet dulu. Dari sini bis lanjut menuju barat dan kita lewatin Situbondo, lalu kita lewatin Probolinggo, dan jarak dari Sumber Harta Baru sampai ke Probolinggo ini lumayan jauh teman-teman, karena kita masih harus lewatin beberapa kecamatan seperti Panarukan, Besuki, dan yang menyenangkan kita lewatin Paiton. Jadi di Paiton ini terkenal karena ada pembangkit listrik, dan kalau malam cahaya lampunya tuh terang banget dan enak gitu dilihat teman-teman ya. Oke, di Paiton ini juga dulu sempat terkenal karena ada peristiwa kecelakaan hebat dari rombongan anak-anak SMA yang berpariwisata ke Bali. Di situ bis mereka mengalami kecelakaan dan terbakar dan merenggut banyak korban jiwa. Oke teman-teman, nah dari Paiton terus kita sampai ke Probolinggo. Di Probolinggo baru masuk tol. Nah sampai di Probolinggo itu sekitar jam 11 kurang. Jadi perjalanannya lumayan jauh ya, dari tempat makan Sumber Harta Baru sampai akhirnya masuk tol di Probolinggo Barat.
servis makan kedua. Oke. Ada tempe, tahu, ayam, sayur, kerupuk dan teh. Oke lah. Kita jalan-jalan dulu di rumah makan Sari Rasa. Bisnya cuma ada Gunung Harta pagi ini. Karena bis yang ke arah Jakarta tentunya udah pada lewat semua tadi malam. Kosong. Dulu awal-awal saya naik Rosin berhentinya selalu di sini, di sisi yang sana. Perjalanan mungkin masih sekitar 6 jam dari sini sampai ke Jakarta ya. Nah, saya turunnya di Poris paling ujung, berarti paling lama nanti perjalanannya. Habis sarapan yang sangat pagi sekitar jam 4, tidur lagi saya dan bangun-bangun sudah lepas Cirebon, sudah masuk di tol Cipali teman-teman. Dan di tol Cipali ini suasana badan agak nggak enak ya, karena tidurnya kurang, juga kebanyakan duduk mungkin. Jadi kayak agak pegel sih, tapi nggak pegel-pegel banget karena kursinya nyaman. Dan badan juga lengket karena belum mandi ya dari sore ke malam dan ke pagi. Tapi di Cipali ini pertanda kita udah makin dekat untuk sampai ke Jakarta. Nah teman-teman, nanti selepas dari Cipali, bis ini akan berhenti di beberapa titik untuk untuk menurunkan penumpang. Yang pertama berhenti di Cikarang, lalu dari Cikarang berhenti lagi di Bekasi Timur. Nah di Bekasi Timur ini agak lama karena penumpang yang turun banyak dan juga agak nurunin kargo ya, barang-barang penumpang, barang-barang paket. Dan seperti biasa kalau di Bekasi Timur nanti ada pengamen yang masuk. Lepas dari Bekasi Timur, nurunin penumpang lagi di di Pasar Rebo, lalu Lebak Bulus, Pondok Pinang, dan terakhir menurunkan penumpangnya ada di Poris. Dan setelah tiba di Poris, maka berakhir sudahlah perjalanan yang panjang tetapi nyaman bersama Gunung Harta. Pak, makasih ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ini. Ya, akhirnya sampai di Poris, teman-teman. Jam 11 WIB, berangkat dari Bali jam 12 WITA. Jadi taruhlah 11 WIB juga ya. Jadi total perjalanan 24 jam dari Denpasar Cokro ke Tangerang. Oke. Ya teman-teman, dengan demikian berakhirlah perjalanan bersama bis Gunung Harta dari Denpasar kantor Cokro sampai ke dengan Terminal Poris Pelawat di Tangerang. Thank you banget buat teman-teman sudah menyaksikan video trip report ini. Semoga menolong kalau teman-teman nih pengen pergi dari Jakarta ke Bali menggunakan mode transportasi yang nyaman, makan waktu lebih lama tetapi memberikan lebih banyak pengalaman dan kesan, maka bisa pilih untuk naik bis Gunung Harta ini. Thank you teman-teman sekali lagi sudah menyaksikan dimanapun kalian berada. Aku selalu doakan kalian semua selalu sehat dan sukacita. Thank you.